Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Semoga para UMKM senantiasa diberikan lancar untuk jualannya dan semakin berkembang. Ya Sobat EHAS, kita akan memasuki pergantian tahun dari 2023 hingga 2024. Artinya batas akhir untuk pengajuan sertifikat halal produk makanan, minuman, dan turunannya itu sudah hampir berakhir nih, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2024. Nah, apakah Bapak Ibu sudah mengurus halal atau belum nih? Nah, sekali lagi saya ingatkan ada dua tipe untuk pengajuan halal. Yang pertama ada self declare, yaitu yang gratis. Untuk self declare adalah produk-produk makanan minuman yang tidak berasal dari daging hewan sembelihan. Contohnya apakah? Contohnya seperti keripik, ceriping, cemilan-cemilan ringan, kemudian minuman-minuman, dan dari ikan juga bisa. Nah, lalu yang kedua adalah jalur reguler atau yang berbayar. Berapa sih berbayarnya? Kisaran 3,5, 5 juta sampai 30 juta nih, bergantung dari skala bisnis, kemudian banyak dan sedikitnya produk yang mau didaftarkan juga. Nah, untuk reguler memang cukup rumit nih teman-teman. Jadi reguler itu juga mencakup dari produk yang berasal dari daging hewan sembelihan. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, apakah ada kesulitan nih untuk mengurus halal? Bisa nanti ditanyakan ke kita di EHAS, bisa di kolom komentar ataupun di Instagram kita di ehas.id. Nah, tapi ternyata beredar informasi di masyarakat luas terkait pengurusan sertifikat halal. Ada yang katanya sulit, mahal begitu. Nah, mari kita simak nih, kita ungkap fakta dan mitos yang beredar terkait sertifikasi halal itu apa saja. Yuk kita simak bersama-sama. Mitos yang pertama, katanya sertifikat halal itu hanya penting untuk umat muslim. No. Jadi sertifikat halal itu penting untuk semuanya. Bahkan umat non-muslim itu sangat menggemari produk-produk yang sudah bersertifikat halal, karena mereka berasumsi bahwa produk yang sudah bersertifikat halal itu sudah terjamin kehalalannya, sudah terjamin kebersihannya, kemudian kesehatannya juga terjamin. Nah, tentunya ini menjadi peluang Bapak Ibu untuk UMKM, para pelaku usaha yang produknya sudah bersertifikat halal. Ini akan menjadi kita bisa menambah pasar lebih luas, sehingga ya kita memasarkannya tidak hanya lingkup orang muslim saja, tetapi non muslim juga membutuhkan produk yang halal. Kemudian mitos yang kedua adalah cara mendapatkan sertifikat halalnya itu rumit dan ribet. Nah, Bapak Ibu, sesuai yang saya jelaskan di awal tadi, ada dua tipe nih. Nah, ada yang self declare atau yang gratis, atau reguler, yaitu yang berbayar. Jika Bapak Ibu produknya itu tidak mengandung daging sembelihan dan skala usahanya masih kecil atau masih skala rumahan atau masih UMKM, itu bisa didaftarkan lewat jalur gratis, dan ini tidak berbayar, tidak harus disurvei oleh auditor, dan nanti untuk pengurusannya terbitnya sekitar 2-3 bulan. Kalau reguler memang cukup rumit Bapak Ibu, terkait data yang disiapkan, kemudian nanti akan ada audit oleh auditor, dan nanti akan ditanya-tanya nih terkait cara pembuatannya seperti apa, kemudian bahan baku apa saja yang dilibatkan, apakah nanti prosesnya halal atau tidak. Nah, nanti kita serahkan kepada Bapak Ibu mengurus yang lewat gratis atau yang berbayar. Mitos yang ketiga, yakni semua produk yang diproduksi oleh umat muslim itu halal. Nah, faktanya tidak bisa menjamin terkait asumsi tersebut. Memang kita percaya bahwa umat muslim akan memproduksi sebuah makanan atau minuman atau produk-produk yang kuliner ya, itu dengan cara yang baik, kemudian menjaga kebersihan. Tetapi sertifikat halal ini akan menjamin terkait kehalalan, entah nanti yang memproduksi umat muslim atau non muslim Bapak Ibu. Nah, karena nanti ketika kita mengurus halal, yaitu seorang pelaku usaha akan menjelaskan bahan baku yang dipakai apa saja, kemudian bahan bakunya juga tidak bisa sembarangan. Ada bahan baku yang namanya positive list, yaitu bahan baku yang tidak menyertakan izin halal. Tapi ada bahan baku yang harus menyertakan izin halal seperti minyak goreng, kecap, kemudian bahan-bahan yang sudah melalui pengolahan seperti tepung, gula, garam, penyedap rasa, dan sebagainya. Artinya ini harus dilakukan oleh setiap pelaku usaha, baik muslim maupun non muslim. Mitos yang keempat, katanya sertifikat halal ini nggak ada pengaruhnya kok di bisnis kita. Faktanya Bapak Ibu, peningkatan adanya jumlah keinginan produk halal di dunia itu semakin meningkat. Ya, diiringi dengan berkembangnya era digital,
kita bisa memasarkan produk di mana-mana, tidak harus di daerah kita, tetangga kita, tapi di luar kota, kemudian di luar provinsi, bahkan di Indonesia, ataupun bisa ekspor. Nah, ini didukung oleh adanya perkembangan pasar global. Mitos yang kelima, katanya sertifikat halal itu hanya fokus pada produk yang daging-dagingan saja. Faktanya tidak seperti itu Bapak Ibu. Sertifikat halal ini ditujukan oleh semua produk kuliner, baik makanan itu pun baik yang mengandung daging hewan sembelihan, ataupun makanan yang berasal dari ikan-ikan atau moluska, atau makanan ringan, atau produk bakery, kemudian produk minuman. Nah, minuman ringan, minuman yang sudah mengalami pengolahan, itu semuanya harus didaftarkan sertifikat halal. Memang di tanggal 17 Oktober 2024 nanti itu batasan untuk produk makanan dan minuman saja, tetapi kedepannya bahkan kemasan, kemudian produk kosmetik juga harus diurus izin halalnya Bapak Ibu. Sehingga ini artinya izin halal itu ya untuk semua produk yang mencakup, yang ada interaksinya secara langsung dengan manusia. Jadi ya monggo Bapak Ibu, jika memang dari saat ini kok masih belum ada yang mau memajukan halal, saya sarankan segera mengurus halal. Dan apabila masih merasa kesulitan, bisa ditanyakan ke kita, Mas gimana sih cara mengurus halalnya, apakah bisa dibantu? Nanti bisa nih di chat ke 0812 1729 8842.